Oke, sebenarnya Ana udah takut nih, Bib. Udah takut nih mau lari, mau kabur. Cuman malu lah kan. Itu masyarakat udah rame kali itu melihat proses rukyah rumahnya. Kalau kabur, masa ya rukyah kabur kan seperti itu. Apaan, Ustadz Rizky? Apaan? Berarti Ustadz Rizky juga termasuk korban doboler juga ya? Betul, waduh, kacau sekali. Memang ada juga dukun asli. Dukun asli memang ada. Cuman yang sering ada di YouTube yang mereka pertontonkan itu kebanyakan itu dukun-dukun dobol gitu kan, dukun settingan untuk kebutuhan entertainment gitu kan. Kalau di tempat Ana Gus di Pasaman itu terkenal banyak dukunnya, banyak kali dukunnya, ilmu-ilmu klinik seperti itu banyak. Jadi nggak heran kalau Ana nggak heran lah kalau apa yang Gus ceritakan tadi itu memang ada benarnya. Cuman ini pesan untuk teman-teman yang juga menonton video di live streaming Habib Ja'far. Kita harus paham dulu. Sakit itu siapa yang memberikan? Yang memberikan sakit itu adalah Allah. Dan yang menyembuhkan adalah Allah. Nah, tergantung kita melakukan pengobatan, baik itu kepada medis, ruqyah, ataupun datang kepada dukun juga. Nah, itu adalah bentuk ikhtiar kita. Nah, di dalam syariat Islam, ada hukum-hukum yang mengatur itu semua. Nah, jadi kalau kita datang ke pengobatan kepada syirikiyah atau kepada dukun, bisa jadi Allah Azza wa Jal juga menyembuhkan. Cuman pertanyaannya itu diperbolehkan enggak di dalam syariat Islam? Ana beri suatu analogi yang sederhana sekali. Ketika perut kita lapar, ketika kita makan anjing, babi, itu kita akan kenyang juga, Gus. Betul enggak? Iya, betul. Cuman syariat Islam memperbolehkan atau tidak? Nah, seperti itu juga dengan pengobatan. Dalam pengobatan, apalagi yang disebut dengan ruqyah syar'iyah, itu kalau bagi Ana bukan hanya sekedar pengobatan, tapi juga sebagai medan dakwah, mendakwahkan kepada umat tentang tauhid, jauh kepada kesyirikan. Nah, seperti itu, Gus. Jadi yang hakikat yang menyembuhkan itu sebenarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi kita pahami lagi, sakit itu datangnya dari Allah dan kesembuhan itu juga datangnya dari Allah. Kami praktisi ruqyah bukan bisa menjamin seseorang itu bisa sembuh dengan ruqyah, enggak. Cuman kami mengantarkan kepada masyarakat ada suatu ilmu namanya tazkiyatun nafas, proses penyucian jiwa kita. Bagaimana kita sembuh dengan cara-cara yang dibenarkan. Misalkan, mungkin enggak kita melakukan ruqyah kalau kita enggak pernah sholat? Apakah mungkin Allah Azza wa Jalla mengabulkan doa kita? Enggak kan? Nah, jadi seperti itu, Gus. Ketika kita meruqyah, kita juga ajarkan tazkiyatun nafas. Mungkin selama ini kita banyak kemaksiatan, pernah melakukan kesyirikan. Kita ajarkan kepada pasien untuk taubat kepada Allah, untuk tidak meninggalkan untuk meninggalkan kesyirikan, mendekatkan dirinya kepada Allah dengan amal-amalan ibadah yang sesuai dengan sunnah. Nah, seperti itu, Gus. Oke, Gus, lanjut Habib, tafadhol. Ana di sini kan tuan rumah, ya kan? Nah, makanya tamu-tamu lah yang ngomong gitu kan. Kalau Ana yang ngomong juga namanya nggak Ana juga dong tamunya. lanjut Ustaz Rizky. Tapi gini Ustaz, Afwan, selama antum menjalankan ruqyah ini apa yang pernah antum pernah antum alamin gitu? Odol bagi-bagi kisi pengalaman antum, Ustaz. Silakan. Baik, ada satu hal yang paling berkesan bagi Ana, Habib. Ketika ada suatu pasien datang minta tolong buat mengusir hantu di rumahnya gitu. Nah, kebetulan itu, Bib, Ana ini kebetulan ketika itu Ana nggak punya uang, nggak ada uang sepeser pun di dompet Ana. Terus Ana terlontar di perkataan Ana, ini uang masuk nih, nggak apa-apa, saya nggak akan menolak. Nah, jadi saya datang ke rumahnya. Terus ketika ini niatnya udah nggak benar lagi nih, niatnya buat cari uang ini. Nah,
Betul, rumah itu memang mengangker, memang ada hantunya gitu kan, cuman kita nggak lihat gitu kan. Baru aja ketika kita masuk ke dalam pintu rumahnya, kita buka pintu rumahnya, ada kayak seperti sarang laba-laba, tapi kita nggak ngelihat. Terasa di wajah kita gitu kan. Nah, ketika kita mulai meruqyah rumah dengan kita bacakan ayat-ayat ruqyah kepada air, terus badan ana itu kayak sempoyongan gitu. Nah, ketika ana buka mata, ana lihat yang punya rumah juga sempoyongan. Jadi ana berkata dalam hati, ini udah nggak benar lagi. Belum pernah ana menemukan kekuatan jin yang sebesar ini gitu kan. Oke, sebenarnya ana udah takut nih, Bib. Udah takut nih mau lari, mau kabur. Cuman malu lah kan. Itu masyarakat udah rame kali itu melihat proses ruqyah rumahnya. Kalau kabur, masa ya ruqyah kabur kan seperti itu. Jadi ana lanjutkan. Setelah ana lanjutkan, itu ada keramik buat hiasan di rumahnya, terbang melayang, Bib. Dihempaskan di hadapan ana itu. Melayang, Kita ada tangan. melihat langsung, Zat. Maaf, afwan. Melihat Ketika apa tadi? Melayang? keramik. Itu antum lihat langsung. Betul, Beb. Ana Secara melihat mata langsung. zahir atau mata batin nih? Afwan, ana mau nanyanya secara mata batin atau secara mata zahir, Zat? Afwan, Zat. Biar enak. Secara zahir itu, Beb. Yang lihat bukan ana aja, tapi penunggu rumah dan juga ada warga sekitar yang melihat gitu kan. Itu melayang 2 buah kayak gelas tuh, keramik hiasan, dilemparkan di hadapan ana. Pecah, Beb. Itu ana udah bergetar itu, Beb. Ketakutan. Jadi setelah itu ketika air ruqyah sudah selesai ana bacakan, ana minta kepada pemilik rumahnya untuk ditaburkan air itu di sekeliling rumahnya gitu kan. Nah, pemilik rumah bertanya, apakah ini bukan kerjaan Ustadz? Dia bilang gitu kan. Enggak, ini harus pemilik rumah gitu kan. Sebenarnya itu kerjaan kita, cuman karena udah takut kita cari alasan buat kabur. Jadi pelajarannya di sini yang ana dapatkan, Gus. Ya. Untuk melakukan ruqyah itu niatnya harus lillahi ta'ala. Tidak boleh kita berniat untuk uang seperti itu. Nah, ketika kita berjuang dengan ikhlas karena Allah Azza wa Jal, itu nggak ada yang bisa mengalahkan kita, termasuk iblis sekalipun. Namun ketika perjuangan kita sudah dinodai oleh alasan-alasan lain, niat-niat lain, termasuk karena uang, itu sangat gampang sekali kita dikalahkan. Nah, itulah pengalaman yang sangat berharga bagi anak. Insya Allah sekarang pun anak nggak mau lagi meniatkan ketika meruqyah kalau kita niatkan untuk uang. Tapi ketika pasien memberikan hadiah, itu satu hal yang wajar menurut anak. Ustadz Rizky, anak mau nanya. Ini kita berbagi ilmu ataupun berbagi pengalaman ya. Dulu antum pertama kali masuk ke dunia ruqyah ya, atau ke dunia ini, itu dulu antum belajarnya bagaimana, Ustaz? Sehingga antum bisa meruqyah, antum bisa seperti inilah, artinya seperti itu. Silakan, Ustaz. Jadi sebelum ana bisa meruqyah, Beb, ana ini termotivasi mau jadi orang sakti nih, Beb. Gara-gara apa? Gara-gara tontonan itu tadi. Ana tuh dulu sering nonton itu siapa namanya? Kang Ujang Bustami. Apaan. Berarti Ustadz Rizky juga termasuk korban doboler juga ya? Betul, waduh, kacau sekali ya. Lanjut. Jadi gini, jadi ini belum ada per YouTuber ini, Beb. Ini kan anak sebut aja namanya ya. Boleh, Beb ya? Ya. Kang Ujang Bustami. Ana dulu tuh kagum banget itu, sangat kagum kepada KUB. Itu beliau ini sering tampil di televisi ini. Iya. Acara apa enggak salah, Dua Dunia kalau enggak salah gitu kan. Dua Dunia. Wah. Ini Kang Ujang Bustami ini luar biasa sekali ini kan. Bisa pukulan jarak jauh gitu kan, mengeluarkan jin hanya dengan telunjuk gitu kan. Terus ana cari informasi, belajar. Akhirnya sampailah ana bertemu dengan salah seorang guru ana itu di Bogor, Beb. Nama beliau Ustadz Nuruddin Al-Idunisi. Ana belajar sama beliau, pernah diklat juga beberapa hari gitu kan. Nah, alhamdulillah ana paham apa yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustami itu ternyata dombol.
Tapi motivasinya memang anakku itu dari beliau, tapi ilmunya jauh berbeda dengan beliau. Ada positifnya juga berarti. Berarti ternyata sekelas Ustadz Rizky aja juga dulu ngefans sama Dobol. Aduh. Tapi ya artinya gimana ya? Tadi yang ketika Gus Oce mengatakan bahwa ya tontonan-tontonan seperti ini ya memang tidak layak ya Ustadz Rizky ya untuk ditayangkan di bawah umum. Gitu. Betul. Terus lanjut Ustadz Rizky. Ini mantap sekali ini ya. Ternyata yang naik ke tempat saya jadi buka ceritanya ini ya. Double juga. Lanjut Ustadz Rizky. Jadi Bib, setelah waktu berjalan sudah jadi kita 8 tahun jadi praktisi ruqyah gitu kan. Ana itu dulu pertama kali bikin konten itu tujuannya buat mendakwahkan ruqyah, mendakwahkan Tibun Nabawi gitu kan. Kita di belakang layar kita mendakwahkan tauhid. Kita datang ke satu kampung melawan dukun. Melawan dukunnya bukan seperti yang dipertontonkan mereka itu kan. Kita nasihati dukunnya gini gitu kan. Nggak sengaja Ana melihat suatu tontonan dari Gus Idris. Jadi gitu. Ana melihat ada adegan Gus Idris dikeroyok oleh beberapa dukun. Terus pakai pukulan jarak jauh gitu kan. Dan juga ada aksi bakar-bakar dukunnya gitu. Jadi Ana berpikir nih kan, ini beneran dukun yang dilawan apa enggak gitu kan. Jadi anak teliti terus. Anak lihat itu channel-channelnya Gus Idris. Ketemu lagi channelnya Ujang Bustami, Samsudin gitu kan. Wah, ternyata setelah anak selidiki gitu kan, ini enggak benar, Beb. Ternyata ini semuanya skenario gitu kan. Settingan. Nah, dari situlah Beb, anak termotivasi ingin mengkritik mereka. Anak kritik terus. Akhirnya apa yang anak dapatkan? Hujatan, cacian, makian, fitnahan dari fans-fansnya mereka gitu. Ya gitu lah. Nah, Sat, dulu berarti antum sempat percaya ya kesaktian mereka ya, Sat ya? Iya betul, Beb. Anak percaya kali itu, Beb. Nah, terus Sat, apaan? Nah, ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Nah. Ketika antum pertama kali melihat mereka semua gitu, orang-orang sakti yang ada di YouTube gitu, ataupun ya mungkin Kang Ujang Bustami yang antum lihat sebelum di YouTube ya gitu ya. Artinya kan memang Kang Ujang Bustami sebelumnya memang ada di TV ya, artinya di TV ya, artinya tayang di televisi gitu. Nah, ketika juga antum lihat Gus Idris, Gus Samsudin, itu apa Sat yang ada di pikiran antum saat itu Sat ngelihat tontonan mereka itu Sat? Silakan. Ya, kalau dari pemikiran anak ketika anak melihat itu, Beb, anak langsung mengklaim ini tidak benar. Karena kenapa? Karena kita ini juga seorang praktisi gitu kan. Kita paham lah apa yang mereka pertontonkan itu kita paham. Ketika anak misalkan menemukan pasien kesurupan jin, anggaplah kesurupan jin gitu kan. Macam-macam, ada yang pakai jurus harimau, jurus buaya, macam-macam lah, Beb. Namun ketika kita bacakan Al-Quran, tidak ada yang bisa menyentuh kita. Nah, beda dengan tontonan mereka. Mereka membacakan Al-Quran, membacakan sholawat kepada Rasulullah, tapi mereka yang kalah. Ini kan kacau ini, Beb. Nggak benar ini. Dari situ anak beranggapan ini nggak benar ini. Harus dikritik ini. Sama saja dengan melecehkan Al-Quran. Nah, jadi kalau praktisi ruqyah, jangankan ana, banyak praktisi ruqyah syariah yang lain. Ketika pasiennya melawan atau dukun lah, janganlah pasien dukun lah. Mau setinggi apapun ilmunya, ilmu hitamnya. Ketika dibacakan Al-Quran, tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh mereka yang punya ilmu hitam itu. Apalagi ini hanya seperti yang mereka pertontonkan, mereka bersalawat kepada Rasulullah, membaca Al-Quran, tapi mereka muntah darah. Lah, ini kan tidak benar. Artinya anak beranggapan ini pasti settingan ini. Ada tujuan untuk entertainment. Agar viral gitu kan, agar dianggap ini superhero. Kan superhero itu kan kalah duluan, akhirnya kan menang lagi gitu kan. Pakai pukulan jarak jauh gitu. Dalam ruqyah syariah itu nggak ada pukulan jarak jauh seperti itu.
Makanya kita tahu, kita paham karena kita sudah memahami ilmunya. Makanya kita berani mengkritik, kita berani mengatakan ini adalah sebuah settingan. Apalagi kalau ada yang jual-jual jimat kemarin gitu kan, jualan tasbih, harganya berapa? 5 juta, 10 juta. Kalau digunakan, kalau dipakai, dibeli oleh orang, kebal senjata tajam, kebal santet, itu udah merusak akidah. Lebih parah lagi ini. Artinya ketika kita mengkritik bukan hanya pembodohan publiknya saja, tapi lebih dalam dari itu. Apa itu? Penyesatan akidah ini harus kita luruskan. Nah, seperti itu, Beb. Maaf. Jangan-jangan nih Ustadz Rizky dulu kagak dianggap kali sama mereka-mereka. Sayangnya sakit hati kali. Tapi gini Kak, ya Gimana? Artinya, apakah Ustadz Rizky dulu pernah berjumpa dengan para mereka-mereka semua ini, doboler-doboler ini? Sebelumnya? Kalau berjumpa, kita belum pernah, Beb. Karena anak kan memang posisinya jauh. Gitu, atau lewat telepon, WhatsApp gitu, apakah pernah gitu? Tidak pernah, Beb. Tidak pernah sama sekali, Beb. Artinya Ustadz Rizky ini mengenal mereka-mereka itu dari tontonan YouTube ya berarti ya? Ya, dari media, dari televisi, dari YouTube. Nah, ada satu lagi nih, Beb. Ada bongkar aja semuanya, nggak apa-apa ya. Ada satu yang juga sering muncul di televisi. Beliau ini juga seorang praktisi ruqyah ini. Itu Abi pun juga sempat mengkritik beliau ini. Nama beliau ini Hakim Bawazir. Itu praktisi ruqyah. Tapi adegannya pakai si Hakim, ya. Tahu. Lanjut. Dia ini adegan dalam tontonannya membawakan nama syiar di dalam gelap. Mungkin tujuannya sih bagus untuk mendakwahkan tauhid seperti itu kan. Cuman caranya kurang tepat. Masa jin dimasukkan ke dalam tubuh mediator terus diwawancarai, Beb. Padahal dalam surah Al-Jin sudah terang-terangan dikatakan jangan meminta pertolongan, bantuan kepada jin. Mewawancarai jin itu termasuk minta tolong nggak, Beb? Iyalah, kita kan nggak boleh. Nggak boleh kita. Nah, jadi itu anak kritik. Nah, ketika anak kritik pun itu, wah, Masya Allah. 2000 dislike, 500 yang like. Kita nggak penting itu, cuman kita mau menyuarakan kepada netizen. Memasukkan jin ke dalam mediator, itu tidak benar. Menarik sukma seseorang, itu tidak benar. Itu kalau Anda sebutkan itu halu semuanya itu, tidak benar. Seandainya ada pun kemampuan yang seperti itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Tapi yang saya salut, ada satu orang, kita nggak usah sebutin namanya. Beliau ini termasuk juga seorang praktisi ruqyah. Memang dia juga tampil juga di YouTube, bahkan ketika dia mengobati orang itu tampil di YouTube. Tapi subhanallah, dia minta saran sama saya, kira-kira apa yang saya lakukan ini salah atau tidak, Beb. Ya secara keilmuannya, saya akui dia memang mengerti ya. Tapi ada salah yang ketika dia posting itu, ketika dia memposting yang bukan mahramnya, itu saya kritik. Ya dia terima, alhamdulillah. Artinya gini loh Ustadz Rizky, ketika antum mengkritik mereka dengan keilmuan antum dan antum diserang dengan dislike ataupun dengan komentar-komentar netizennya dia, antum nggak akan hilang, ucapan antum itu akan tetap ditonton. Nah, harusnya mereka ini ketika harusnya bijaksana. Ya, namanya manusia, al-insan malul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ketika antum mengkritik, berarti kan ada sebuah kesalahan yang dia lakukan. Harusnya dia berterima kasih sama antum, bukan menyerang dengan dislike. Kalau menyerang dengan dislike, berarti di sini tidak mengakui kebenaran gitu loh. Betul. Itu. Ya namanya manusia kan masih ada kelemahannya. Antum, siapapun juga pasti ada kekurangannya gitu. Nah, ketika ada kekurangannya, yang lebih dari kita harusnya memberikan teguran ataupun nasihat gitu. Bukan menyerang dengan dislike. Kalau menyerang dengan dislike, namanya itu
sombong, tidak mau mendengar nasihat. Lanjut Ustaz Rizky. Nah, sebentar, Betul Ana sekali. jawab salam dulu kawan-kawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semua kawan-kawan. Jadi gini saudara ya, ternyata Ustaz Rizky juga termasuk korban doboler juga. Ya, tapi nggak apa-apa, Ya, nggak betul. apa-apa, nggak apa-apa. Artinya ini pengalaman yang sangat luar biasa dari Gus Oce, dari Ustaz Rizky. Artinya tontonan doboler ini sangat luar biasa membodohi gitu. Lanjut Ustaz Rizky. Buka aja semua unek-unek Ustaz Rizky di sini. Ya, ini tempat saya, silakan. Ya, jadi itulah Bib, kalau pengalaman-pengalaman kita selama ini mengkritik, lebih banyaklah cacian dan hinaan kepada kita. Dislike, fitnahan, hinaan. Tapi bagi kita itu tidak penting, Bib. Seperti yang pernah Antum juga sampaikan. Kita ini berdakwah bukan mengharapkan bagaimana penilaian manusia kepada kita. Mau manusia itu benci kepada kita semuanya. Ataupun sebaliknya, mau manusia itu memuji kita semuanya. Jika Allah tidak ridho, percuma. Apalah artinya penilaian manusia bagi kita. Kita ini hidup di dunia ini berapalah lamanya. Jadi untuk netizen yang tidak paham ilmu, cuman ikut-ikutan melihat sebuah tontonan yang belum tahu itu benar atau salah, apalagi sudah menyesatkan akidah, janganlah dijadikan itu tuntunan. Kita belajar agama ini ada guru-guru kita, ada ustadz, ada gus, ada kiai, ada habaib. Kenapa kita belajar agama kepada itu praktisi penggerebek dukun santet yang dianggap ulama itu? Mereka itu menurut Ana itu bukan ulama itu, Beb. Masa ya ulama seperti itu? Tujuannya mungkin menurut mereka itu dakwah. Tapi masa ya dakwah mempertontonkan aurat perempuan, aurat laki-laki, video gencet gitu kan? Itu kan lucu sekali. Mana ada ulama yang seperti itu? Betul nggak, Beb? Betul, betul. Sohe, betul. Betul. Lanjut.